Silakan kepada Ibu Penti, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Baiklah para mahasiswa hebat semuanya, kita akan awali sharing kita kali ini mengenai media pembelajaran dan sekaligus model pembelajarannya itu diintegrasikan, dikolaborasikan bahwa ketika medianya A misalkan strategi yang tepatnya apa. Nah, hari ini akan ada 8 diantaranya 8 media ya, 8 aplikasi media pembelajaran yang akan kita diskusikan hari ini. Baiklah, to the point saja, Ibu akan share screen terlebih dahulu ya. Nah, ini sebentar. Nah, bahwa di antara media pembelajaran yang harus disiapkan ya atau harus dikuasai di era digital ini, diantaranya yang pertama di sini kreativitas menulis melalui Canva kreatif. Jadi kalian udah pada bisa ya kemarin bikin poster dari Canva ya, udah ya? Iya Bu, Nah itu udah. berarti medianya atau aplikasinya Canva ya. Nanti medianya bisa berupa poster, bisa berupa infografis misalnya ya. Nah itu bagaimana cara mengajarkannya dalam prakteknya, misalkan ya model pembelajarannya seperti apa. Nah ini model pembelajarannya bisa dilakukan seperti ini, misalkan guru menyiapkan satu artikel yang di dalamnya terdapat angka ya dan informasi sesuai dengan topik yang dipelajari. Nah, jadi intinya yang pertama itu guru menyiapkan artikel dulu ya. Kalian menyiapkan sebuah artikel atau kalau di kelas misalkan satu topik, misalkan tema 1, tema 2 atau apa gitu ya. Nah, kemudian guru menginformasikan kepada siswa bahwa mereka akan membuat teks kreatif berdasarkan artikel yang dibaca. Nah, teks kreatif tersebut akan dibuat infografis atau poster. Nah, jadi silakan anak-anak, misalkan kalian baca nih tema 1 atau tema 2 tentang lingkungan atau tentang diri sendiri atau tentang materi apa ya, kalau kelas atas misalkan tentang IPA, tentang fotosintesis, tentang apa gitu ya. Nah, kemudian kalian informasikan. Nah, setelah kalian baca artikel, kalian nanti akan membuat teks teks kreatif ya, tapi dibentukannya dalam infografis. Nah, ini mungkin udah pernah dipraktekkan ya di kelas ya. Nah, kemudian guru menunjukkan contoh infografisnya. Nah, ini jadi langkah-langkah model pembelajarannya seperti ini ya. Guru menunjukkan contoh infografisnya. Nah, misalnya bisa dicari di Google kalau belum ada ya. Kalau udah ada nih, Bu Guru udah bikin nih. Kemudian guru dan siswa berdiskusi mengenai feature infografisnya gitu ya. Nanti feature-featurenya apa? Kemudian guru dan siswa berdiskusi mengenai rubrik penilaian. Nah, nanti apa yang harus ada dalam infografis tersebut misalnya. Nah, seperti itu. Nanti itu yang dijadikan rubrik penilaian. Nah, itu bisa dilakukan ya. Nah, di sini misalkan apa yang siswa lakukan secara mandiri itu ya, diantaranya siswa membuat ringkasan artikel. Jadi siswa kayak bikin rangkuman ya, ringkasannya, mencari ide-ide penting yang ada dalam artikel yang nanti akan dimunculkan dalam infografis. Nah, kemudian siswa buat draft dulu nih, buat draft dulu ya satu infografis. Boleh kalau belum mahir menggunakan kertas dan pensil dulu ya, misalkan supaya nanti diketik di kanvanya lebih cepat misalkan. Jadi pakai kertas, pakai pensil dulu semacam dibuat draftnya, kemudian siswa akan membuat infografis dari Canva setelah selesai. Kemudian filenya nanti diunduh ya sebagai JPEG dan dikirim ke surel guru nih kalau dalam ini ya, kalau bisa daring maupun luring. Kemudian guru bisa mencetak infografis ya, dan bisa dipajang di kelas nantinya. Nah, guru bisa memberikan penilaian ya nanti di akhir ya, di sumatif
dari infografis yang sudah dibuat. Nah, seperti itu ya. Nah, dalam kesempatan lain membuat kreasi Canva yang pokoknya mengenai konten-konten yang positif, bukan hanya materi saja, misalkan kayak kayak kata-kata motivasi atau kayak quotes misalkan, atau kayak ya pokoknya hal-hal yang kreatif saja ya. Nah, kemudian kenapa mesti Canva? Karena ini Canva itu memang sangat cocok nih. Canva ini memang dibuat khusus untuk pembelajaran berbasis proyek gitu ya. Nah, kan di berbagai template untuk pembelajaran berbasis proyek itu ada di Canva gitu ya. Desainnya sangat menarik, kalian tinggal edit ya, mudah ngeditnya juga ya. Udah pernah dilakukan kan di kelas. Nah, kemudian memilih desain baik gambar maupun video. Nah, bikin video juga dengan Canva itu bisa lebih mudah. Nah, kemudian mengintegrasikan Google Classroom yang kita punya ya di Canva ini juga bisa. Nah, ini pernah yang dilakukan oleh Ibu ya. Contoh praktik baiknya seperti ini. Nah, ini Canva kreatif karya siswa nih. Jadi anak-anak coba baca sejarah Nabi Muhammad. Nah, sejarah Nabi Muhammad itu dari mulai Nabi lahir sampai meninggal itu peristiwa-peristiwa pentingnya dibuat kronologi ringkasan hidup Rasulullah. Misalkan Rasul di usia 6 tahun ada kejadian menarik apa, di usia 8 tahun ada kejadian istimewa apa, 12 tahun apa, 25 tahun apa, kemudian 30 tahun apa, 35 tahun apa. Nah, itu sampai Rasulullah diangkat Nabi 40 ya, di usia 43 apa yang terjadi, 49 apa yang terjadi, kemudian di usia 50 apa yang terjadi, sampai meninggalnya Rasulullah. Nah, jadi dengan desain kreatif Canva ini bisa membantu anak gitu ya. Jadi medianya media Canva kreatif, kemudian strategi pembelajarannya atau model pembelajarannya seperti tadi. Nah, ini misalkan ya anak-anak udah lebih canggih sendiri gitu ya. Mereka itu memang kalau kita nyontoinnya seperti ini, nah mahasiswa atau anak-anak itu mereka lebih kreatif gitu ya. Nah, ini seperti ini hal-hal terupdate, terkini, misalkan itu bisa ya dibuat. Pokoknya yang sifatnya kreatif. Kemudian kreativitas ini dengan media atau aplikasi komika. Ini pernah dipraktekkan belum di kelas yang ini? Belum, Ibu. Belum ya, ini ya, nantilah ya kalau ketemu. Nah, jadi media atau aplikasinya komika. Jadi medianya nanti bentuknya poster. Nah, medianya poster ya, produknya itu berupa poster. Nah, misalnya strategi pembelajarannya gimana? Kalau media komika ya, aplikasi komika itu media komik ini gimana strategi pembelajarannya, model pembelajarannya gimana? Misalnya, guru menginstruksikan murid untuk mendownload aplikasi komika. Misalnya, anak-anak silahkan download dulu aplikasi komikanya. Nah, memang ini basisnya HP ya. Kemudian guru menyiapkan satu bacaan. Misalkan kayak baik anak-anak, hari ini pembelajaran kita mengenai akhlak jujur misalkan, atau akhlak tentang berbakti pada guru atau orang tua, atau ya akhlak misalnya, atau tentang sejarah nabi, atau tentang fikih, atau tentang apa misalnya. Jadi guru menyiapkan satu bacaan, satu topik, satu materi, kemudian guru menginformasikan kepada siswa bahwa mereka akan membuat dialog dari bacaan yang telah dibaca ini ya. Nah, anak-anak, dari apa yang kalian baca coba bikin dialog. Misalnya dialognya itu misalkan apa, hanya 3 percakapan atau 4 percakapan, nah sesuai kebutuhan. Kemudian guru menunjukkan nih contoh-contoh komiknya nih. Ini contoh komiknya kayak gini misalkan. Kemudian guru dan siswa berdiskusi mengenai contoh komik itu. Kemudian guru dan siswa berdiskusi mengenai rubrik penilaiannya. Nanti apa saja yang harus dicantumkan rubrik penilaian dalam komik siswa ini. Nah, kemudian apa yang dilakukan siswa secara mandiri. Nah, kan tadi ceritanya anak-anak udah punya bacaan masing-masing ya, sesuai dengan topik atau materi pelajaran atau dari artikel atau dari apapun. Kemudian silahkan kalian buat dialognya dari bacaan yang sudah dibaca. Misalkan kayak tadi topiknya tentang karakter jujur, misalkan akhlak terpuji jujur, misalkan
anak-anak semacam bikin dialog mereka sendiri. Misalkan dialognya seperti ini. Assalamualaikum Bu Guru. Waalaikumsalam. Misalkan Bu Guru izin bertanya boleh? Boleh, kata Bu Guru. Silakan kamu bertanya. Misalkan Bu, kalau yang dimaksud adil itu apa? Misalkan, atau yang dimaksud jujur itu apa? Nah, kemudian guru menjawab, misalkan, oh, adil itu misalkan menempatkan sesuatu pada tempatnya, misalkan. Kemudian Bu Guru, kalau contoh adil itu seperti apa? Misalkan. Nah, itu jadi mereka bikin dialog dari sebuah bacaan. Kemudian siswa membuat draft komik ya. Nah, menggunakan kertas atau pensil. Nah, ini dari dialog tadi itu difoto. Jadi foto-foto sesuai dialog yang sudah disusun dan sesuai draft yang sudah dibuat. Nah, jadi silakan kalian buka komikanya nih, buka komikanya. Nah, komikanya dibuka, kemudian mereka tadi beraction ya, berakting, misalkan yang jadi gurunya siapa, yang jadi muridnya siapa, percakapan apa yang ditanyakan guru, percakapan apa yang disebutkan oleh murid. Nah itu di secara real mereka praktekkan. Nah, kemudian setelah setiap dialog itu difoto, setiap dialog itu difoto. Nah, kemudian nanti berbagi tugas, misalkan nih siapa yang kayak anak-anak kinestetik yang senang acting, dia yang actingnya, misalkan anak-anak visual yang senang ngetak-ngetik tulisan, nah dia mendesain di komika itu, misalkan assalamualaikum, dia ketik assalamualaikum, apa kabar Bu Guru, nah seperti itu. Kemudian bagi anak-anak yang audio misalnya nanti menceritakan isi komik itu. Nah, kemudian guru bisa mencetak komik tersebut dan dipajang di kelas, sehingga guru bisa melakukan penilaian sumatif terhadap komik siswa. Nah, itu ini nih yang pernah dilakukan. Ini sederhana ya. Ini di SMP Ibu dulu. Nah, ini seperti ini. Misalkan jadi media komik yang dibuat ya oleh anak-anak kelas 8. Mereka membuat dialog sendiri dari bacaan yang sudah mereka baca. Nah, ini kesimpulan-kesimpulannya ya. Nah, kemudian yang ketiga itu media WhatsApp gitu ya. Jangan disepelekan. WhatsApp juga masih bisa dipakai ya, apalagi sekarang WhatsApp itu fitur-fiturnya nambah gitu ya, ada polling segala misalnya sekarang itu. Nah, itu misalkan WhatsApp juga sebagai media masih efektif untuk dipakai gitu ya. Nah, kemudian misalnya gimana strategi mengajarnya, modelnya gimana? Misalkan setiap siswa memilih satu tempat ekowisata Garut misalnya. Jadi silakan kalian wisata, boleh ekowisata atau wisata yang di Kabupaten Garut. Kalian pilih nih, misalkan ada Situ Bagendit, ada Papandayan, ada yang milih Gunung Putri, misalkan ada yang memilih apa ya, pokoknya ada di Garut lah ya. Nah, kemudian siswa menuliskan kelebihan dan feature utama di tempat tersebut. Jadi ingat-ingat nih, kalian pernah kemana, kelebihan yang paling menarik itu apa nih dari tempat tersebut. Kemudian masing-masing siswa menceritakan pengalamannya saat mereka pernah berkunjung ke tempat, gambar yang mereka nanti ya di WhatsApp dikirimkan. Kemudian siswa menuliskan deskripsi dari foto yang dipilih dengan ketentuan berikut. Judulnya harus menarik. Misalkan berpetualang ke Gunung Papandayan misalkan, nah gitu. Kemudian nama siswanya siapa, kemudian dideskripsikan ya tempat tersebut, gunakan bahasanya yang persuasif, tuliskan hal-hal yang menarik ya dari tempat tersebut. Nah, kemudian ada hashtagnya atau tagarnya ya di deskripsi. Kemudian harus ada sumber gambar, tapi kalau gambarnya pernah sendiri, nah sumbernya dokumen pribadi, misalkan jumlah katanya nggak banyak-banyak, 150 kata aja udah cukup. Nah, misalkan, nah ini yang pernah nih, ini pernah di sekolah Ibu ya. Misalkan ada siswa yang pernah jalan-jalan ke Gunung Putri. Kebetulan kan kalau sekolah Ibu dekat sekali ya dengan Gunung Putri, misalkan di Bukit Parama. Nah, Gunung Putri misalnya, mereka membuat sebuah tulisan, mereka deskripsikan seperti ini misalkan. Nah, ini bagus ya. Kemudian selanjutnya adalah kuisis sudah belum Ibu sampaikan di kelas ini yang kuisis? Belum Ibu, tapi Ibu tuh suruh ngedownload aplikasi. Oh iya, aplikasi iya, tadi suruh cuman ngedownload ya, cuman kita belum praktek ya. Baiklah, nanti kita praktek ya aplikasi-aplikasi yang belum dipraktekkan. Nah, ini Quizizz ini adalah salah satu web yang menyediakan sejenis games ya, permainan berbasis kuis secara online.
yang bisa digunakan dalam tes-tes tertentu. Nantilah minggu depan kita akan, kalau offline, nah itu siapa nih yang bisa ranking 1 nih di kuisis itu kan, nanti bisa ketika menjawab ya soal-soal yang kita berikan, nah itu langsung terlihat siapa ranking pertama, keduanya itu siapa yang menjawab benar, itu bisa terlihat. Nah jadi ada kuisis, ada Kahoot gitu ya. Tapi kalau kuisis itu punya keunggulan sendiri dibanding Kahoot. Misalnya fiturnya itu lebih mengasihkan, kayak ada power up-nya gitu ya. Nah, kemudian fleksibel. Nah, seperti itu. Jadi selintas mengenai kuisis nantilah ya harus ada fokus tentang kuisis. Nah, ini misalkan seperti ini nanti kalian ada link yang dibagikan, kemudian masuk pada link tersebut. Kemudian misalkan ada beberapa pertanyaan, nah itu terlihat yang benar jawabnya bersekian, yang salah sekian, waktu kalian menyelesaikannya sekian, kalian itu ranking kesekian gitu ya, di kuisis itu udah terlihat. Nah kemudian selanjutnya adalah YouTube juga sama sebagai sebuah media ya, media digital yang sangat digandrungi ya hari ini misalkan. Nah ini bisa misalkan strategi pembelajarannya gimana, misalkan siswa diminta untuk melihat tayangan mengenai bacaan Quran surah An-Naba dengan metode Syamil. Nah yang pernah kita praktekkan ya, silakan lihat nih misalkannya durasinya 15 menit 30 detik misalkan. Kemudian siswa diminta menyimak tayangan tersebut. Nah, secara individu atau kelompok siswa mendemonstrasikan apa yang ada dalam tayangan YouTube itu, dan mereka pun sama di YouTube kan. Kemudian mereka atau bisa dengan TikTok misalkan, atau bisa dengan Instagram misalkan. Nah, itu bisa dilakukannya seperti itu ya. Nah, ini contohnya, contoh yang sudah dibuat ya, produknya seperti ini. Nah, kemudian juga ada podcast juga. Nah, ini untuk podcast itu sebetulnya lebih ringan ya. Misalnya podcast di sini, jadi guru menyampaikan materi melalui podcast. Nah, misalnya kayak kita kirim nih via WhatsApp ke anak-anak, misalnya tentang suatu topik apa misalnya. Nah, ini bisa dilihat. Nah, ini misalnya di sini kalian ingin kan ibu juga suka ya, suka ngasih video-video yang durasinya sekian misalkan. Nah, itu kayak disiplin positif dalam durasi hanya 3 menit ibu sampaikan misalkan, atau seperti apa teknik coaching ibu sampaikan dalam 3 menit. Nah itu bisa ya dengan podcast seperti ini. Nah sehingga nanti didiskusikan di baik di grup WhatsApp-nya atau di apa ya, sesuai dengan medianya masing-masing misalkan. Udah kalian udah menyimak podcastnya, udah misalkan, nah itu ada diskusi. Nah setelah menyimak podcast, ibu akan nanya nih, nah nanya tentang isi podcast itu. Nah itu tanya jawab sampai anak-anak bertanya ya. Kemudian kita memfasilitasi. Kemudian selanjutnya adalah word wall. Ini udah ya, udah praktek word wall ya. Sudah Ibu. Nah ini alhamdulillah udah ya. Ada yang udah itu udah berhasil menjawab semuanya. Nanti yang 8 ini akan dikuatkan di kelas ya. Yang terpenting udah mengenal sedikit-sedikit, nanti akan dikuatkan. Kemudian keliling dunia bersama Google Earth. Nah ini pernah nggak nih Google Earth? Belum, Ibu. Belum, yang ini Google Ada, belum ya? belum Ibu. Iya, nanti bisa lah ya melalui aplikasi Google Earth. Jadi anak-anak nih, mari kita keliling dunia bersama Google Earth misalkan. Coba kalian ketikkan nih strategi belajarnya misalkan ketik kata Mekah. Nah, anak-anak pada ketik kata Mekah. Silakan kalian jalan-jalan nih Mekah gimana. Kemudian udah kan di sana pasti ada narasinya ya, kota Mekah begini 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 misalkan. Oh, kalian klik misalkan Ka'bah. Nah, mereka misalkan yang tidak tahu Ka'bah seperti apa, melalui Google Earth ini bisa misalkan semacam kita kayak masuk ke ruangan Ka'bah. Oh, ternyata Ka'bah ini dalamnya gini 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 misalkan. Atau seperti kita misalkan ya yang di kampung yang nggak pernah piknik ke kota misalkan. Kalian tahu nggak Borobudur itu gimana? Coba kita keliling dunia bersama Google Earth, ketik Borobudur. Anak-anak mengetik Borobudur misalkan ya, kalian kan belum pernah jalan-jalan ke Borobudur, coba melalui Google Earth kalian jalan-jalan nih, lihat reliefnya sebelah sini, ini lantai 1, 2, 3 gitu ya, anak-anak masuk ke dalamnya melihat-lihat.
Nah, ini bisa juga dilakukan dengan Google Earth, bagus. Nah, itulah di antara media ya. Ada berapa media tadi? Coba ada yang menyimak, ada berapa media? Ada 8 media, Ada Ibu. 8 media. Nah, strateginya udah dipahami cara mengajarkannya seperti apa, model pembelajarannya? Hmm? Udah ya sebagian mungkin ya. Nah, jadi selanjutnya Iya, selanjutnya Bu. ya ya. Selanjutnya di sini akan digali ya dengan bagja. Bagja itu adalah sebuah tahapan. Misalnya B-nya itu buat pertanyaan. Nah, buat pertanyaan utama sebagai penentu arah, misalnya bagaimana sih pembelajaran yang menarik untuk siswa kita misalkan. Jadi kan misalkan dirasa pembelajaran saat ini menjenuhkan, bosan, motivasi anak rendah, si belajar rendah. Nah, kita ingin membuat sebuah pertanyaan yang bagaimana strategi membuat anak pembelajaran yang menarik. Nah, misalkan A-nya itu adalah ambil pelajaran. Sebetulnya pembelajaran saat ini udah anak-anak udah antusias misalkan ya. Cuman agar lebih menarik pembelajarannya mesti seperti apa. Jadi apa yang udah bagus diambil pelajaran ini, apa yang udah bagus, apa yang udah sesuai, apa. Nah, kemudian apa yang belumnya. Nah, ini yang kita pikirkan. Nah, digali mimpi itu coba misalkan pembelajaran yang menarik untuk siswa itu dengan desain misalkan medianya yang menarik seperti tadi misalkan dengan Google Earth, kemudian siswanya mereka menikmati dengan keliling dunia dengan Google Earth ini misalkan. Nah, dengan teknik apa gitu ya, strategi yang menarik misalkan dengan teknik jigsaw kah, atau inside outside cycle, atau dengan picture and picture misalkan. Nah, itu kemudian J-nya itu jabarkan rencana. Jadi strateginya langkah pertama apa, kedua apa, ketiga apa, keempat apa, seperti tadi. Yang terakhir atur eksekusi itu dalam implementasi apa yang sudah diatur itu. Ini tugasnya murid ini apa, tugas saya apa. Nah, itu ada pembagiannya. Nah, seperti itulah ya hari ini hanya ada 8 ya, ada 8 media dan 8 strategi bagaimana cara mengajarkan sesuatu yang lebih menarik lagi dengan literasi digital ini. Mudah-mudahan kalian bisa mendesain yang lebih lagi ya dari hanya sekedar 8 yang Ibu lakukan. Nah, mungkin hanya itu saja untuk hari ini, sekilas info ya untuk hari ini. Nah, Ibu tunggu nih kreasi dari kalian. Udah mulai dipraktekkan itunya diferensiasinya, siapa yang udah mulai coba-coba? Siapa? Ada yang sudah coba-coba? Belum, Ibu. Belum, Bu. Ya, baiklah, masih ada Belum, waktu ya. Bu. Yang terpenting kata Ibu harus mengandung unsur STAR. Masih ingat STAR itu gimana S-nya? Strategi. Apa situasi, bukan strategi ya. Situasinya gimana, kemudian task, tugas kitanya apa, atau boleh tantangannya apa, action atau tindakannya apa, resultnya, hasilnya seperti apa. Nah, seperti yang tadi Ibu gambarkan itu, tetapi Ibu tidak menjelaskan dari mulai situasi ya, Ibu hanya menjelaskan actionnya saja karena waktu kita juga tidak banyak. Itu terlalu panjang ya kalau dijelaskan semua resultnya, hasilnya, persentasenya berapa persen peningkatannya. Nah, itu di sana ada. Nah, baik, sampai di sini dulu. Ada yang ditanyakan? Neng masih ada? Rizky, Reva, Muti, Mega, Anissa. Hadir, Bu. Ya, coba sebelum closing karena tidak ada yang bertanya sebelum closing. Raise hand, coba acungkan tangan sesuai dengan yang ada di sini, yang ada di feature ini. Coba yang masih hadir acungkan tangan. Neng sudah ada, Putri semuanya sudah hadir. Tati, Silmi kemana, Husnul belum mengacungkan tangan. Masihkah ada di sana? Nah. Ibu Indah Muti.
Oh iya, Indah sama Muti ya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akan akhiri ya. Silahkan kepada Ibu Moderator untuk menutup kegiatan sharing kali ini. Silahkan, Neng Tati. Semuanya open cam lagi, semuanya open cam lagi. Kita mau closing nih. Kita mau closing. Intinya tadi kata Ibu bahwa at-thoriqah ahamu minal madah, bahwa metode itu lebih penting dari sekedar materi. Jadi at-thoriqah metode ahamu minal madah, lebih penting dari sekedar metodologi. Wal ustad ahamu minat thoriqah, dan guru lebih penting dari sekedar metodologi. Waruhul ustad ahamu min kulli syai, dan spirit guru itu lebih penting dari segalanya. Bayangkan saja kalian mendapati guru yang ke kelas itu hanya misalnya anak itu DDCH, duduk diam catat hafal atau mencret, metode ceramah terus. Nah itu kan jangan sampai keberadaan kita sebagai guru itu nggak ada ruhnya gitu, nggak ada spiritnya. Mudah-mudahan kalian menjadi guru yang betul-betul memiliki ruh guru, bahwa saya itu bisa nulis karena Ibu Tati gitu, bahwa saya bisa menjadi disiplin seperti ini karena Ibu Nova, bahwa saya bisa ngitung seperti ini karena Ibu Eneng misalkan, bahwa saya punya karakter tanggung jawab ini karena diajarin sama Pak Rizky misalkan. Jadi jadilah guru yang memiliki spirit guru, yang keberadaan kita itu betul-betul dirindukan oleh murid-murid kita. Siap? Siap, Bu. Siap. Nah, itu ya di antara strategi pembelajarannya, media-medianya, tolong dari mulai sekarang diotak-atik karena kan perkuliahan itu hanya sekilas-sekilas ya, kalian otak-atik sendiri, misalkan kayak kuisis nih gimana, wordwall nih gimana, nah itu diperdalam lagi. Mungkin hanya itu saja yang bisa disampaikan hari ini. Intinya kita siap berubah ya untuk di era digital ini, sebagaimana Sayyidina Ali bahwa alimu auladakum ala ghairi syakilatikum fa innahum makhluquna li zamanin ghairi zamanikum. Didiklah anak kalian sesuai dengan zamannya, karena dia itu hidup bukan di zamanmu. Sekarang di era digital ini kita sebagai gurunya harus berakrab-akrab. Minimalnya dicoba-coba nih, wordwall nih udah tahu, coba lagi. Canva nih udah tahu, coba lagi. Oh, Quizizz nih udah tahu, coba lagi. Nah, seperti itu. Karena kita hidup di era digital, nanti murid-murid kita itu adalah dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi gadget yang dipegangnya. Maka kita pun strategi pembelajarannya, media yang dipakainya juga, bagaimana dengan gadget yang kita miliki itu betul-betul bisa dijadikan sebagai media pembelajaran. Mungkin hanya itu saja untuk perkuliahan hari ini. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Saya tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ibu Penti yang telah menjelaskan materi hari ini dengan secara rinci dan juga secara detail. Tentang tadi ya teman-teman, tentang 8 media yang telah disampaikan. Yang pertama ada tentang Canva, lalu ada kreativitas anak-anak dalam membuat komika, terus ada juga tadi media WhatsApp juga, lalu ada aplikasi Quizizz, terus ada media dengan melalui YouTube dan juga podcast. Lalu tadi yang terakhir ada media Wordwall dan juga Google Eat. Dan tadi yang terakhir telah disampaikan tentang tahapan bagja juga. Ya, alhamdulillah ya teman-teman, banyak sekali ilmu yang telah Ibu Penti sampaikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat dipahami dan juga dimengerti oleh teman-teman, dan juga semoga bermanfaat ilmunya. Dan semoga teman-teman juga bisa mengamalkan ilmu yang telah Ibu Penti sampaikan. Alhamdulillah, dicukupkan sekian pembelajaran hari ini. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Ditutup dengan doa Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, tetap semangat walaupun online ya, tetap semangat, tetap sehat.
Ya, Ibu. semuanya. Iya, Bu. Ini ada yang bisa motong nggak dari sana? Yang ada yang pakai laptop? Ini Ibu screenshotnya belum dipasang, nggak ada ya? Nggak ada, Ibu. Pada pakai HP ya? Iya, iya. Baiklah, nanti aja ya, kesempatan nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.